Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Ramadan. Saya dari Periklanan kelas 4C. Di sini saya akan mempresentasikan analisis laporan Holocaustic by Chef Hafid. Selamat menyimak. Pertama-tama kita masuk ke analisis situasi selama pandemi ini. Pada minggu kedua bulan Maret, social distancing telah diterapkan di Indonesia. 70% perusahaan telah menerapkan work from home atau WFH, 100% sekolah telah menerapkan school from home atau SFH, dan 25% aktivitas penggunaan sosial media meningkat secara global. Dan 25% masyarakat di Indonesia terindikasi makan lebih banyak ketika isolasi ini. Dan 50% diantaranya merasa mengkonsumsi makanan yang jauh lebih sehat. Oleh karena itu, pandemi ini secara tidak langsung merubah kebiasaan-kebiasaan yang ada pada masyarakat Indonesia. Kita masuk ke analisis kedua. Bagaimana cara mendapatkan makanan selama COVID-19? Cara mendapatkan makanannya cukup unik. Kita mendapatkan data ini diambil dari Jakpro Survey Report pada bulan Maret atau Februari lalu pada tahun 2020. Data ini menunjukkan sebanyak 67% orang lebih suka memasak sendiri. 44% lebih suka dimasak oleh anggota keluarga, 23% lebih suka order melalui aplikasi, 22% lebih suka take away dari restoran, dan 9%-nya dine-in di restoran. Dan di bawahnya merupakan diagram dari daerah-daerah. Yang warna biru paling kiri itu dari daerah Jakarta, yang tengah itu daerah Jawa di luar Jakarta, dan yang paling kanan biru itu adalah di luar Jawa. Di sini mendapatkan sebanyak 74% masyarakat luar Jawa lebih senang memasak sendiri. 64% masyarakat di luar Jabodetabek, Jawa di luar Jabodetabek itu 64% lebih suka masak sendiri. Dan di dalam di lingkungan Jakarta sebanyak 66% lebih suka masak sendiri. Selanjutnya cooking by family members, ada 46%, 42%, dan 40%. Untuk order melalui aplikasi ada 25%, 27%, dan 14%. Untuk take away dari restoran ada 23%, 26%, dan juga 13%. Dan 9% dine-in di restoran itu terdapat pada Greater Jakarta 9%, di luar Jabodetabek 11%, dan di luar Jawa 5%. Pada saat survei, mayoritas responden di hampir semua daerah lebih suka menyiapkan makanan mereka di rumah, membeli makanan dari restoran, baik melalui aplikasi atau take out, atau makan di sebagian besar dilakukan di luar Jabodetabek. Ini mungkin karena wilayah Jabodetabek menjadi pusat penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, warganya cenderung melakukan semua kegiatannya di rumah. Baik, sekarang masuk ke profil perusahaan. Perusahaan yang saya analisis adalah Holycow. Holycow itu merupakan steakhouse by Chef Hafid. Memulai bisnisnya pada tahun 2010 dari tempat kecil yang tidak permanen di Jakarta Selatan. Sekarang Holycow memiliki 22 camp di Nusantara. Di antaranya 13 camp di Jakarta, 2 di Bali, 2 di Surabaya, 1 di Bandung, 1 di Medan, 1 di Jogja, 1 di Malang, dan 1 di Pekanbaru. Holycow juga memiliki divisi catering barbecue bernama Holy Truck. Saat ini hanya melayani wilayah Jakarta, belum di camp-camp lain itu belum melayani ada yang namanya Holy Truck, cuma di bagian Jakarta aja. Didukung lebih dari 500 karyawan yang sudah bekerja di seluruh Holycow Indonesia. Berikut merupakan tampilan outlet Holycow sebelum terdampak COVID-19. Bisa kita lihat di sini masih membuka yang namanya dine-in di outlet dan juga masih penuh dengan keramaian konsumen. Dan ini merupakan strategi pemasaran yang dilakukan oleh Holycow sebelum COVID-19. Ada yang namanya paket setiap hari Rabu, namanya New Gemas, bisa kalian dapat dengan harga 99.000. Merupakan paket sayang yang kemarin diadakan untuk Valentine tahun lalu. Itu dapat kita dapatkan dengan harga Rp149.000 dan berlaku untuk setiap hari Selasa. Hanya dengan mengeluarkan Rp70.000 kalian bisa mendapatkan grass fed sirloin atau wagyu aglio olio dan juga side dish lainnya termasuk minuman.
tetapi kita mendapatkan yang namanya permasalahan atau problems setelah pandemi ini. Pemerintah membuat peraturan social dan physical distancing atau yang kita lebih kenal dengan PSBB untuk mencegah penyebaran COVID-19 lebih lanjut. Dan pada akhirnya para karnivor yang tetap di rumah atau melakukan work from home atau school from home dan pemerintah melakukan pembatasan jam operasional pada perusahaan. Ini merupakan problems masalah untuk Holiko sendiri yang harus kita tanggapi dengan cepat. Tetapi kita di sini sudah memiliki solusinya. Solusinya merupakan perubahan jam operasional mulai dari jam 10 sampai jam 9. Itu khusus di camp Jakarta. Sebenarnya di seluruh camp itu mengalami perubahan jam operasional, tetapi khusus di camp Jakarta buka dari jam 10 tutup jam 9 malam. Seperti contohnya di Malang. Malang itu melakukan perubahan operasional jam juga, tetapi dia mulainya dari jam 11 dan tutup jam 10 malam begitu. Solusi kedua merupakan Holiko Ready to Cook. Ini merupakan campaign atau strategi kreatif yang dilakukan Holiko agar kalian bisa masak sendiri dengan kreasi di rumah. Lebih kreatif atas hidangan kalian sendiri, karena Ready to Cook ini kalian hanya mendapatkan daging yang sudah dimarinase tetapi tidak mendapatkan side dish seperti itu. Untuk dine-in, Holiko tetap buka, tetapi mereka mengubah sistemnya menjadi lebih unik. Kenapa unik? Karena unik dine-in yang diterapkan oleh Holiko adalah eating in car, atau dengan kata lain makan tetap di mobil, tetap makan di mobil. Pembelian online dan juga take away. Ini merupakan outlet Holiko setelah COVID-19. Bisa kita lihat gambar paling kiri menunjukkan bahwa konsumen yang sedang melakukan unique dine-in, eating in car, dan di-repost oleh sosial media Stick Holiko. Juga karyawan yang lebih bersih, karyawan yang selalu menggunakan masker, menjaga kebersihannya. Nanti juga di slide berikutnya ada gambar-gambar yang menunjukkan bahwa ruangan Holiko itu menjadi lebih bersih. Dan ini merupakan tata cara pemesanan dari parkiran. Jadi Holiko tetap menjaga kebersihan, menjaga dan menerapkan prosedur kebersihan setelah COVID-19 ini. Strategi pemasaran yang dilakukan Holiko setelah pandemi. Karena ini juga bulan Ramadan, jadi ada yang namanya Ramadan Combo. Bisa kalian dapatkan dengan harga 240k jika harga normal itu seharga 384.500. Berikut adalah paket-paketnya, dan yang tadi saya bilang Holiko Ready to Cook dapat dipesan online dan juga atau take away juga bisa. Ini merupakan gambar daging yang telah dimarinase, dibungkus dengan plastik dan terjaga kehigienisannya. Di sini Holiko menguji agar konsumen bisa lebih kreatif terhadap side dish yang mereka gunakan. Itu juga maksud dari Holiko ingin ada di setiap hari-hari Anda selama pandemi ini. Makanya Ready to Cook dijadikan strategi kreatif. Dan bagaimana cara Holiko menjaga kebersihan? Berikut merupakan gambarnya. Seperti yang saya bilang tadi, ini merupakan outlet Holiko yang telah dijaga kebersihannya. Ada pembersihan camp, penyemprotan disinfektan, dan juga kebersihan kru yang selalu dijaga. Seperti itu. Dan di sini saran dari saya untuk Holiko adalah terapkan dan perlihatkan prosedur kebersihan dan kesehatan kepada konsumen. Holiko sudah menerapkan prosedur kebersihan kepada konsumen, tetapi perlihatkan lebih, karena selama pandemi ini banyak konsumen yang aware atau takut terhadap pandemi ini. Makanya kebersihan itu harus dijaga, dan memberikan promo atau hadiah kepada konsumen yang mengikuti campaign Ready to Cook dengan menarik. Dengan memperbanyaknya promo mungkin akan lebih meningkatkan aware terhadap masyarakat kepada Holiko, dan juga membuat strategi kreatif lainnya agar banyak masyarakat aware terhadap Holiko. Ini sangat penting karena di masa pandemi ini Holiko bisa muncul atau naik sebagai salah satu stake yang mendobrak dengan strategi kreatif, agar selain meningkatkan keuntungan, Holiko juga meningkatkan aware terhadap Holiko itu semakin baik. Dan sekian presentasi dari saya mengenai Holiko Steak by Chef Hafid. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.